Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mbak Cinta dipimpin teman-temannya berdoa. Siap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah berdoa tadi, siapa yang tahu manfaat dari berdoa? Manfaat berdoa ada banyak sekali loh manfaat berdoa. Yang pertama, agar dimudahkan dalam pembelajaran. Yang kedua, agar mendapat ilmu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, siapa yang mau maju memimpin teman-temannya nyanyi? Yuk, Mbak Sisika maju. Dipimpin teman-temannya ya. Ayo, 1, 2, 3. Maju. Ayo maju tak kenal. Ayo. Maju tak gentar. Aja nih. Membela yang benar. Maju tak gentar. Hak kita diserang. Maju serentak. Mengusir penyerang. Maju serentak. Tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak. Menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Ya, tepuk tangan. Makasih Mbak Jessica. Terus, hari ini kita akan belajar mengenai ekspor impor, benar. Terus perekonomian ASEAN, dan kita akan mengisi daftar riwayat hidup. Yang pertama, coba sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya, seorang ayah itu bekerja untuk mencari apa? Mencari nafkah. Nah, di Indonesia ini banyak sekali macam-macam pekerjaan yang bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia. Contohnya coba. Ya, petani. Terus apa lagi? Nelayan. Pintar, apa lagi Mbak Cika? Ayo. Ya, pertambangan. Nah, Indonesia itu melakukan perekonomian tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kita perlu kerjasama dengan negara lain. Nah, proses pengambilan barang dari negara lain ke Indonesia disebut dengan impor. Nah, kalau Indonesia mengirimkan barang ke luar negeri disebut ekspor. Nah, sekarang Bu Guru punya PAMAR atau papan materi. Nah, coba dilihat. Nih, gambarnya. Itu gambar apa aja coba? Yang ini. Apa? Ini pekerjaan apa? Yang pertama apa? Ya, percetakan. Yang kedua? Ya, pencukur rambut. Terus yang ketiga? Ya, bengkel. Nah, dari kita lihat coba itu contohnya percetakan. Percetakan itu usahanya melakukan percetakan dengan menggunakan mesin. Nah, sedangkan Indonesia ini belum bisa membuat mesin sendiri, jadi harus kita ekspor dari luar negeri. Nah, sekarang coba anak-anak bisa menuliskan di sini contoh impor dan ekspor. Ya, ayo yang pertama siapa? Ayo, yang pertama siapa? Mbak Cinta, yuk maju. Dituliskan impor. Impor.
sekarang Mbak Cika tuliskan barang-barang yang diekspor. Kasih Mbak Cika. Nah, komoditi impor itu ada 3 yang kita sebutkan. Yang pertama karet, minyak, dan kayu. Dan masih banyak sekali bahan-bahan migas dan non migas yang bisa diimpor ke luar negeri. Nah, sedangkan yang ekspor, kita mengekspor alat-alat teknologi. Alat-alat teknologi itu seperti apa? Coba. Handphone, terus laptop, terus komputer. Nah, kalau transportasi ayo apa? Motor, mobil, ya kereta, pesawat, dan masih banyak lagi. Nah, itu kan alat-alat yang digunakan ini kan kebanyakan dari besi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai magnet. Sekarang Bu Guru punya magnet. Nah, siapa yang tahu magnet itu apa, pengertian dari magnet? Angkat tangan. Ya, Mbak Cika. Magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Ya, benar. Terus sifat-sifat magnet ada enggak? Siapa yang tahu? Ada. Sifat-sifat magnet itu mempunyai 2 kutub. Sifat magnet itu sementara, dapat menarik benda magnetik, dan 2 kutubnya saling tolak menolak. Nah, sekarang Bu Guru punya alat-alat untuk menguji kemagnetan. Ini. Nah, itu diuji ya. Terus Bu Guru punya lembar percobaan. Setelah anak-anak melakukan percobaan, nanti hasilnya ditulis di sini. Ya. Nih. Yuk. Coba dulu mana yang bisa ditarik dengan magnet dan mana yang tidak bisa ditarik dengan magnet. Jika sudah, dituliskan di itu. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke Bu Guru. Nah, di sini magnet, gunting, peniti, paku. Udah selesai anak-anak. Nah, coba Mbak Cika hasil percobaannya dibacakan ke depan. Alat dan bahan: magnet, gunting, peniti, paku, penghapus, dan sisir. Langkah-langkah percobaan: mendekatkan magnet dengan benda. Hasil percobaan: benda-benda yang bersifat magnetik atau besi bisa menempel ke magnet, sedangkan benda-benda non-magnetik tidak bisa menempel. Terima kasih Mbak Cika. Nah, tadi sudah melakukan percobaan ya. Jadi benda-benda yang mempunyai sifat magnetik atau di sini peniti, paku, gunting ini bisa menempel dengan magnet. Nah, sedangkan benda-benda seperti
sisir, penghapus, dan pensil itu tidak bisa menempel pada magnet. Nah, pintar. Sekarang kembali lagi ke macam-macam pekerjaan tadi. Nah, seseorang untuk masuk ke pekerjaan, melamar pekerjaan itu membutuhkan mengirimkan data diri. Di sini kita akan belajar mengenai daftar riwayat hidup. Siapa yang tahu, coba dibaca makna pengertian dari daftar riwayat hidup. Balik. Ayo. Ayo dibacakan siapa? Daftar riwayat hidup atau CV adalah sebuah daftar yang berisi informasi tentang seseorang atau sejarah hidup seseorang, di mana di dalamnya tidak hanya berisi tentang data diri, tapi juga berisi riwayat pendidikan serta daftar keahlian atau pengalaman kerja yang sudah dimiliki. Benar. Nah, daftar riwayat hidup itu berisikan data diri seseorang ataupun macam-macam lainnya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi daftar riwayat hidup itu sudah Ibu sajikan di sini. Jadi kita harus mengisi data diri, terus riwayat pendidikan, terus pengalaman organisasi, prestasi, dan pengalaman kerja. Sekarang Bu Guru punya lembar data riwayat hidup. Coba diisi. Ayo. Data riwayat hidup. Statusnya sekarang sudah menjadi pelajar. Alamat sini. Lubang RT 1 RW 12. Indo. Boleh, kalau udah punya HP boleh diisi, boleh tidak. Nah, pendidikannya. Kalau bingung pendidikan bisa dilihat di sini. Contoh-contoh menuliskan pendidikan itu bisa. Nah, kalau bisa dikasih tahunya SD, TK-nya di mana, SD-nya di mana. Nah, ini kan disuruh menyebutkan pendidikan, riwayat pendidikannya. Nah, yang pertama kan anak-anak sekarang masih SD, jadi dituliskan dulu yang pertama TK, TK-nya di mana. Sekarang SD-nya, SD yang sekarang. Sekarang minat dan keahlian. Coba, itu ada enggak? Kalau enggak ada, coba dituliskan. Anak-anak itu minatnya ke apa? Olahraga, atau IPA, atau bahasa Indonesia, atau yang lain. Terserah, coba.
di sini kan ini hari ulang tahun. Di sini diberi tanda tangan, dikasih nama, terus dikasih tanda tangan. Nah, coba, ayo Mbak Cinta, dibaca ke depan coba. Ayo. Nama Ayara Cina Nafisa, jenis kelamin perempuan, 4 tanggal lahir, karangannya 13 Juni 2007, status pelajar, alamat Ngebang RT 1 RW 12, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan TK, PTMI 03 Koripan, SD 02 Koripan, minat dan keahlian, pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Cinta. Tepuk tangan dulu buat Mbak Cinta. Nah, daftar riwayat hidup itu biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan, bisa untuk mengisi data diri untuk segalanya. Semisal kita ingin masuk ke organisasi, kita harus melampirkan daftar riwayat hidup. Nah, hari ini tadi kita udah belajar apa aja, coba? Apa aja? Tentang apa aja? Ya, pekerjaan, terus impor ekspor, terus Sifat magnetik. nah, magnet, terus nah, daftar riwayat hidup. Ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua? Dan ya, sekarang dikerjakan, Ibu punya soal evaluasi. Kerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Kerjakan dulu. Nah, yang nomor 2 ini bisa dilihat di sini. Karena yang perlu diperhatikan dalam membuat daftar riwayat. Pause. Udah. Udah selesai. Nah, sekarang dikumpulkan dulu. Nanti Ibu koreksi siapa yang akan remedi dan siapa yang akan Ibu beri pengayaan. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sebelum menutup pembelajaran, kita tutup dengan doa. Tadi udah Mbak Cinta, sekarang Mbak Cika. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Nah, ulangnya hati-hati. Bisa